BNN berkomitmen membersihkan kawasan Simpang Dam Muka Kuning. Itu biasanya kalau Simpang Dam Muka Kuning itu dikenal sebagai Kampung Aceh. Biasanya kalau ada penggerebekan atau kasus-kasus narkoba selalu terjadi di sana. Jadi BNN minta ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk membersihkan kawasan Kampung Aceh dari narkoba. Calon siswa yang tak lolos tetap antri di sekolah negeri meskipun itu udah hampir seminggu usai. Dan itu kejadiannya ada di Sagulung dan Batu Aji. Manajemen dari Hang Nadiem minta kepada masyarakat supaya bijak memilih. Pilihlah taksi yang layak menurut Anda tarifnya atau yang sesuai dengan apa yang Anda gunakan apabila pergi atau kembali dari Bandara Hang Nadiem. Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Sabtu 20 Juli 2024. Di meja redaksi kami sudah tersedia beberapa berita yang akan diterbitkan besok dan sudah melalui tahap proses editing. Kira-kira berita apa aja ya besok yang akan terbit? Salah satunya itu Dishub menegaskan supaya warga berani menolak parkir liar. Itu Dishub bilang itu tolak saja kalau ada yang minta biaya parkir di tepi jalan dengan petugasnya tidak resmi, jangan dikasih. Itu menjadi efek jerak. Tentu ajakan Dishub ini sangat baik untuk masyarakat ya. Jadi kita sudah ada modal berani untuk menolak kalau ada kutipan-kutipan parkir liar di tepi jalan. Jadi tolak aja kalau petugas parkirnya tidak memakai rompi warna pink atau tidak memberikan karcis, ditolak saja. Oke, ini nih. Ini kan jelang akhir pekan. Polisi memperkuat pengawasan di Jembatan Barelang ini sebagai upaya pencegahan aksi bunuh diri dan kejahatan lainnya di sana. Soalnya baru ingat itu selama 2 bulan terakhir itu dari sejak Mei sampai Juli berjalan ini sudah ada 11 kasus bunuh diri yang terjadi di Barelang. Itu sangat miris dan upaya polisi untuk meminimalisir dengan memperkuat pengawasan di sana ini udah tindakan yang bagus. Dari berita BNN tentang narkoba. BNN berkomitmen membersihkan kawasan Simpang Dam Muka Kuning. Itu biasanya kalau Simpang Dam Muka Kuning itu dikenal sebagai Kampung Aceh. Biasanya kalau ada penggerebekan atau kasus-kasus narkoba selalu terjadi di sana. Jadi BNN minta ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk membersihkan kawasan Kampung Aceh dari narkoba dengan ditandai mendirikan pos dan pendekatan yang mendalam bagi warga di sana. Jadi selain Kampung Aceh itu juga Batam perlu bebas dari narkoba, jauhi narkoba. Ada lagi ini berita dari Dinas Pendidikan ya, maksudnya bukan dari Dinas Pendidikan, berita dari pendidikan. PPDB sudah selesai tapi calon siswa yang tak lolos tetap antri di sekolah negeri meskipun itu udah hampir seminggu usai. Dan itu kejadiannya ada di Sagulung dan Batu Aji. Alasan dari orang tua kenapa mereka selalu mendatangi sekolah negeri itu karena dari segi biaya mereka ingin tetap anaknya bersekolah di negeri. Kalaupun tidak diterima di sekolah negeri lagi, mereka lebih baik menunda sekolah anaknya dan menunggu penerimaan siswa baru tahun depan. Ini sangat miris dan perlu menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan Kota Batam dan juga Dinas Pendidikan Kepri dan juga kesadaran dari orang tua bahwa bukan hanya sekolah negeri, sekolah swasta juga berprestasi kok untuk mendidik anak kita. Selain itu ada nih berita dari bisnis dan transportasi. Maskapai Lion Group Super Airjet tepatnya akan membuka rute baru Batam Bengkulu mulai
9 Agustus mendatang. Pesawat yang digunakan itu Airbus A320-200 akan beroperasi 2 kali seminggu mulai dari Senin dan Jumat. Dan Lion Group menyatakan penerbangannya hanya memakan waktu 75 menit dan harga tiketnya lumayan terjangkau. Jadi bagi warga Batam yang ingin mengisi waktunya untuk berlibur atau misalkan ingin mengenal Bengkulu lebih dalam, silakan menggunakan maskapai Super Airjet. Selain itu masih dari kabar bandara, nah Bandara Hang Nadim di tengah polemik taksi, Bandara Hang Nadim tambah layanan taksi daring yakni Maxim dan Gokar. Jadi untuk menghindari polemik-polemik ini, manajemen dari Hang Nadim minta kepada masyarakat supaya bijak memilih. Pilihlah taksi yang layak menurut Anda tarifnya atau yang sesuai dengan apa yang Anda gunakan apabila pergi atau kembali dari Bandara Hang Nadim. Dari politik ini ada berita KPU Batam menargetkan 80% peserta pemilih pada Pilkada 2024 November mendatang. Jadi bagi warga Batam yang punya hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dengan bijak. Ayo beramai-ramai ke TPS dan khususnya nih untuk para pemilih pemula yang ada di Batam, jadikan ini momentum perdana Anda untuk memilih pemimpin-pemimpin yang menurut Anda layak memimpin Kepri dan juga Kota Batam. Apalagi ini KPU Batam menyebutkan pemilih pemula itu ada sekitar 784 yang ada di Batam yang sudah layak memilih atau yang sudah berusia 17 tahun. Jadi jelang pilkada ini segera rekam EKTP Anda supaya nanti ketika di TPS Anda bisa menunjukkan itu ketika nama Anda tidak terdaftar di DPT, jadi hak suara Anda tidak hilang. Mengenai berita dari pariwisata, tarik kunjungan Wisman dari Malaysia ke Kepri, Dinas Pariwisata menyiapkan rute baru kapal dari Bintan ke Johor Bahru. Sebelumnya kan ada 3 pintu nih dari ke Johor Bahru Malaysia, itu dari Harbour Bay dan Batam Center. Di Batam ada Pelabuhan Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang, ada juga di Karimun, kali ini dari Bintan. Jadi nanti akan ada total 4 pintu masuk dan keluar warga Kepri yang akan ke Malaysia, semuanya itu dari Johor Bahru. Ke berita dari ekonomi dan pemerintahan, Pemerintah Kota Batam menggenjot penerimaan retribusi dengan sistem non-tunai dari persampahan dan parkir. Ini berita ini sebelumnya sudah ada di Batam Post, cuman ini berita lanjutan di mana pemerintah menargetkan dari retribusi parkir non-tunai itu sekitar 35-40 miliar tahun ini. Itu juga berlaku untuk retribusi sampah yang biasanya kalau nggak sistem non-tunai itu target selalu susah tercapai. Dari 40 miliar yang ditargetkan itu yang tercapai paling maksimal 15 miliar. Jadi dengan adanya sistem non-tunai ini diharapkan tidak ada kebocoran-kebocoran di bawah dan semuanya masuk ke kas pemerintah untuk menambah pendapatan daerah. Dengan begitu pembangunan di Kota Batam bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berita-berita selanjutnya dapat disaksikan di batampost.co.id juga. Ada banyak listing-listing berita yang sudah masuk, tapi tidak semua dong. Tentunya saya baca di listing hot news kali ini. Jadi silakan mampir ke kanal batampost.co.id atau juga ke sosial media Batam Post di Facebook, X, Twitter, TikTok, Thread, Instagram, dan juga YouTube Batam Post. Oke, demikian Hot News edisi Sabtu 20 Juli 2024. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi.